Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel Israeliin, adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yaitu Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alaihi salam. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba, atau teman dekat, dan El artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan, atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani, karena dinisbatkan kepada nama Ibrahim alaihi salam. Hal ini ditemukan dalam kitab Kejadian, Ibrahim alaihi salam disebut dengan nama Ibrahim sang Ibrani, atau maksudnya Ibrahim sang penyeberang, karena ia menyeberangi sungai Eufrat dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Iber, kakek kelima Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi, para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani, karena peristiwa penyeberangan Ibrahim alaihi salam melintangi sungai Eufrat yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua. Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi, muncul ketika mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Riwayat lain mereka dinamakan Yahudi, karena mereka bergerak-gerak, atau yatahawad ketika membaca Taurat. Riwayat lain lagi bahwa mereka dinamakan Yahudi, karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Yakub alaihi salam, yang nama asli atau dasarnya Yehuza, pemimpin bagi 11 anak Yakub alaihi salam lainnya. Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka, bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini, kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran memori kolektif sejarah dan asal-usul keturunan mereka. Negara Israel dalam sejarah. Jauh sebelum negara Israel modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Shaul, atau Al-Quran menyebutnya dengan Talut pada tahun 1025 sebelum Masehi. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku tersebut. Pada masanya banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah timur Yordania. Peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliat, atau dalam Al-Quran disebut dengan Raja Jalut. Konon rupanya dalam pasukan Shaul, atau Talut ikut serta Daud alaihi salam yang ketika itu masih sangat muda, dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu, sebagian kecil Palestina dapat dikuasai pasukan Shaul dan Talut. Pasca Talut, Daud alaihi salam yang menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Daud alaihi salam. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya dakwah Tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan tanah yang diberkati. Keadilan, kedamaian dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiullah, Daud alaihi salam dengan kitab Zabur, dikarunia pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang merdu dan khusyuk. Daud alaihi salam juga dikaruniakan dengan mukjizat yang mencengangkan, yaitu di samping buru hewan bertasbih bersamanya dan dapat pula melunakkan besi dengannya. Daud meninggal dunia pada tahun 963 sebelum Masehi,
dan menurut satu riwayat kuburannya terletak di Gunung Zion, di tempat yang sekarang disebut dengan Al-Nabi Daud. Pasca Daud alaihi salam meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh putranya, Sulaiman alaihi salam. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. Sulaiman membangun kuil yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengharungi samudera hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih ukuran zamannya, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megah serta benteng-benteng yang kokoh serta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia dan burung-burung. Sejarah Bani Israel di Palestina pasca Nabi Sulaiman. Pasca kepemimpinan Daud alaihi salam dan Sulaiman alaihi salam, yang memerintah Palestina sekitar 80 tahun, maka sejak tahun 923 sebelum Masehi, kerajaan Sulaiman tersebut terbelah menjadi dua negara, dan antara keduanya saling bertikai. Pertama, kerajaan Yehuza atau Judah di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem atau Al-Quds. Kerajaan ini dipimpin oleh Rehoboam ibnu Sulaiman. Ia dibayat dan didukung oleh dua suku Bani Israel, yaitu Yehuza dan Benyamin, yang tinggal dan berdomisili di wilayah selatan dan di sekitar Yerusalem. Akan tetapi di daerah lain, Syakim atau Syakin, tidak mau membayatnya sebagai raja Bani Israel karena kekasarannya dan karena mengancam masyarakat di sana jika tidak mau membayatnya. Suku Bani Israel yang ada di sana menolak membayat, dan malah mereka membayat Rehoboam dari suku Efraim, yaitu salah satu suku Bani Israel, dan inilah kerajaan kedua Bani Israel yang berada di sebelah utara. Mereka menamakan kerajaan mereka dengan Israel, dan menjadikan ibu kota kerajaan mereka berturut-turut di Syakim, Terzah, dan terakhir di Samirah. Kerajaan ini diperkirakan hidup berkembang antara 923 sampai 722 sebelum Masehi, dan menempati 72% wilayah Bani Israel. Kerajaan ini runtuh dan hilang setelah diserbu oleh Sargon II Raja Assyria, dengan rajanya yang terakhir adalah Hosea ibnu Elah. Dengan demikian, berakhirlah semua kerajaan Bani Israel, dan Raja Sargon II membuat kebijakan agar seluruh suku Bani Israel diasingkan dan ditempatkan di lembah sungai Eufrat, dengan menunjuk seorang gubernur Assyria untuk mereka. Begitu juga dengan nasib kerajaan Bani Israel di selatan, yaitu Yehuza dengan ibu kota Yerusalem. Pada tahun 606 sebelum Masehi diserbu pula oleh Nebukadnezar. Banyak penduduk yang terbunuh dalam serangan tersebut, dan rajanya yang terakhir di sana, Yahwakin ibnu Bawakim, dan keluarganya juga diasingkan ke Babilonia, Irak. Akan tetapi di tempat pengasingan ini, para bekas pimpinan kerajaan Yehuza memberontak pula, sehingga menyebabkan mereka diserbu lagi ke Babilonia oleh Sargon II, Raja Assyria, sehingga tahun 586 sebelum Masehi, berakhirlah semua kerajaan Bani Israel.